Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneni Nur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 1 unit home industri dan 3 unit rumah di Deli Serdang ludes terbakar. Mengantri hingga dini hari, polisi bubarkan antrean BLT di Medan yang melanggar prokes. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah, masjid tertua di Tanjung Balai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 4 unit rumah yang berada di Desa Gang Mastur, Dusun 4, Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Minggu sore terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 3 unit rumah warga yang berada persis di dekat rumah yang dijadikan home industri spring bed yang berada di Gang Mastur, Dusun 4, Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang terbakar. Selain menghanguskan 4 unit rumah, 2 unit mobil pick-up Daihatsu Grand Max dan 3 unit sepeda motor hangus terbakar. Sebelumnya warga sekitar melihat adanya kepulan asap berasal dari lokasi pembuatan spring bed. Warga sekitar secara gotong royong menyiramkan air dari saluran irigasi yang berada di samping rumah yang terbakar. Api pun dapat dipadamkan warga sekitar dengan menggunakan alat seadanya. 4 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Deli Serdang tiba di lokasi memadamkan bara api yang saat itu masih menimbulkan asap. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari anak-anak yang bermain petasan. Bahan-bahan pembuatan tempat tidur seperti busa dari dalam dan luar rumah yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap rumah yang berada di dekat usaha rumahan tersebut. Belum tahu pasti, cuma tadi ada informasi katanya ada mercon, anak-anak mercon gitu. Cuma itu belum pasti ya. Ya tadi kita begitu dengar kabar, api langsung kita para warga langsung kita minta tolong supaya membantulah mampu mungkin. Ada 4 rumah yang kena lah. Peristiwa kebakaran tersebut telah ditangani pihak Polsek Tanjung Merawa. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, diduga tak senang akibat saling ejek. Minggu malam 2 kelompok remaja kembali aksi saling serang lempar batu di jalan lintas Medan Belawan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sempat membuat resah bagi pengguna jalan. Di bulan Ramadan, 2 kelompok remaja saling lempar batu di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kejadian ini sering terjadi, namun pihak kepolisian tidak bisa mengantisipasinya. 2 kelompok remaja yang tawuran tersebut saling lempar batu dan petasan sehingga menyebabkan rumah warga rusak dan mengganggu warga yang sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah hampir 1 jam saling serang lempar batu dan petasan, 2 kelompok pemuda akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan. Belum diketahui penyebab aksi tawuran ini, namun 2 kelompok remaja yang saling serang sudah 5 kali terjadi selama bulan Ramadan. Ada seorang bapak orang papan namanya Wak Ahmad. Nah, dia mengejar anak remaja kecil, dia terjatuh situ, tersungkur. Dan itu anaknya nggak senang. Anak Wak Ahmad tadi. Jadi dia melempar batu, lempar lah. Lempar pakai apa? Lempar pakai batu. Batu besar, Pak? Batu itu besar lah. Oh. Jadi yang tawuran ini anak mana sama anak mana, Pak? Anak orang masih orang papan lah. Tawuran ini dia saya tahu ya. Jadi salah paham nih. Nggak tahu saya nggak tahu saya cerita salah pahamnya. Pokoknya kejadian kronologisnya itu kejadiannya. Bapak tuh jatuh karena apa, Pak? Mengejar anak-anak kecil itu. Anak kecil kan sering perang, anak kecil remaja ini. Jadi bapak tuh mengejar, bapak tuh melarang juga lah dia. Bapak tersungkur di situ, dia jatuh. Ada korban tadi, Pak? Kena lempar anak? Ada. Ya?
Nah, ada korban. Tadi bubarnya kayak mana, Pak? Hah? Bubarnya kayak mana bisa bubarnya? Korbannya ada polisi datang lah. Ada polisi. Udah sering nih, Pak? Udah sering kali. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga berharap agar petugas kepolisian bersama petugas kecamatan dapat mengamankan aksi tawuran yang sangat meresahkan warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, warga Kelurahan Sigambal, Labuhan Batu dihebohkan penemuan mayat di dalam sumur di sebuah rumah kosong. Kondisi mayat sudah menimbulkan bau busuk dan diperkirakan tewas 3 hari lalu. Guna memastikan penyebab kematiannya, polisi langsung melakukan penyelidikan dengan mengevakuasi mayat tersebut. Beginilah suasana di lokasi penemuan mayat dalam sumur di sebuah rumah kosong. Terlihat antusias ratusan warga yang ingin mengetahui pasti kondisi mayat di Kelurahan Sigambal, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di lokasi terlihat petugas baik dari kepolisian, BPBD dibantu masyarakat sempat kesulitan untuk mengevakuasi mayat di dalam lubang berukuran 40 x 40 cm, sehingga petugas harus menjebol coran semen yang menutup sumur tersebut. Diketahui mayat berjenis kelamin laki-laki yang mengenakan kaos putih dan celana jeans tersebut diperkirakan sudah 3 hari karena menimbulkan aroma busuk. Guna pemeriksaan kondisi mayat selanjutnya dibawa ke RSUD Rantau Prapat. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan dompet di saku celana korban yang berisikan identitas mayat berupa SIM C dan KTP atas nama Julianto Nainggolan, warga Kampung Jati, Gang Musola RT 0503, Jati Mulia, Bekasi. Setelah diperiksa, ternyata di dalam kantong celana korban ada dompet yang berisi identitas KTP dan SIM C. Ternyata dari identitas tersebut namanya Julianto Nainggolan, alamat Kampung Jati, Gang Musola, RT 0503 Jatimulia, Bekasi. Posisi telungkup di dalam seperti lubang sumur yang nampak berkisar ukuran 40 x 40 cm. Kita tidak tahu bahwa mayat tersebut bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Kalau tadi sementara keterangan dari dokter rumah sakit umum, dari keterangan Kanit Reskrim kita yang sudah membawa ke rumah sakit umum, diperkirakan mayat tersebut sudah berkisar 3 hari di tempat tersebut karena sudah membau busuk. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, serta belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Mengantri hingga dini hari, polisi bubarkan antrean BLT di Medan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, langgar prokes, berkerumun dan tidak gunakan masker, polisi bubarkan antrean BLT PNM Mekar. Warga mendatangi Bank BNI untuk mengambil nomor antrian Minggu malam hingga Senin dini hari. Sorak-sorai ratusan penerima bantuan langsung tunai PNM membina ekonomi keluarga sejahtera di depan kantor Bank BNI Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara, Minggu malam hingga Senin dini hari. Para penerima BLT ini mengaku datang ke bank untuk mengambil nomor antrian dikarenakan rekening bank mereka diblokir sehingga uang bantuan tidak masuk. Melanggar protokol kesehatan, berkerumunan, bahkan beberapa di antaranya tidak menggunakan masker, polisi berupaya membubarkan kerumunan. Namun upaya petugas untuk membubarkan kerumunan tampaknya tidak dihiraukan warga yang mengantri. Meskipun lampu di sekitar bank dimatikan, warga masih tetap bertahan di lokasi. Salah satu penerima bantuan mengaku dirinya diberitahu pihak bank bahwasanya Minggu malam ada pembagian nomor antrian. Kami dapat bantuan dari BNI ngambil antrian loh Pak, karena ATM kami mesti diblokir. Ngambil antrian berapa hari baru dibuka baru dapat duit. Gitu kami dari jam 7, Nurul dia jam 12.
Katanya rupanya antriannya itu kapan dibagi nomornya, Bu? Ini hari malam disuruh kami semua jam 12 malam, jam 11 malam. Ternyata bagi ada 10, suruh pulang semua. Gagal ya, kami nggak mau lah pada capek. Oh, disuruh pulang. Suruh pulang, jauh-jauh rumah kami. Jadi ini Ibu tetap bertahan di sini, Bu? Bertahan kami biarin. Bertahan ya? Ada jam 3 pagi Pak yang datang pun ada. Diketahui BLT ini merupakan bantuan Presiden, Banpres BPUM atau bantuan UMKM yang dikhususkan kepada anggota PNM Mekar senilai 1,2 juta rupiah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, di tengah pandemi kawasan The Kitchen of Asia yang baru sebulan diresmikan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dipenuhi pengunjung bak lautan manusia. Kerumunan padat membuat sejumlah masyarakat melupakan protokol kesehatan. Pemandangan miris terlihat di kawasan Kesawan City Walk Jalan Ahmad Yani Medan pada Sabtu malam. Meski kondisi di tengah pandemi COVID-19, namun pengunjung tampak memanjiri dan menikmati pertunjukan barongsai tanpa menaati protokol kesehatan. Selain itu, pasangan muda-mudi juga tampak sedang asyik duduk sambil bercerita hingga pemandangan berkerumun tanpa mengatur jarak. Sebagian pengunjung juga terlihat tidak menggunakan masker. Sementara itu, petugas keamanan Satpol PP dan Dishub terlihat sibuk mengingatkan pengunjung untuk tetap menggunakan masker, namun tidak diingatkan untuk menjaga jarak. Kondisi seperti ini sangat disayangkan karena bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa perajin cincau hitam asal Lengkong asal Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Di minggu awal bulan suci Ramadan, permintaan 4 ton cincau per hari hanya mampu terpenuhi sebanyak 3 ton cincau. Bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi pengrajin cincau hitam atau lengkong. Seperti yang dirasakan Elianto, dirinya mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam sehari bersama 10 orang pekerja usaha rumahan tersebut hanya mampu memproduksi 3 ton cincau. Namun di luar bulan Ramadan dirinya hanya membuat cincau hitam sebanyak 1 ton saja. Untuk mendapatkan hasil cincau sebanyak 3 ton per hari, dirinya bersama anggota pekerja harus memulai pekerjaan pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 dini hari. Pekerjaan secara manual itu dilakukan selama 18 jam. Untuk mendapatkan cincau yang bagus, pemasakannya pun memakan waktu hingga 4 jam. Sebelum melakukan proses pembuatan, terlebih dahulu pohon cincau yang telah dikeringkan ditimbang dengan berat 7 kg. Pohon cincau hitam yang telah ditimbang dibersihkan dengan menggunakan air. Setelah bersih, pohon cincau tersebut dimasukkan ke dalam tempat rebusan bersuhu tinggi hingga berubah menjadi warna pekat. Air cincau disaring kemudian direbus kembali dan diberi campuran tepung. Cincau hitam yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yakni loyang besar persegi 4. Hingga dingin, cincau hitam tersebut dipotong persegi 4 untuk dipasarkan. Layan kita buatnya itu nih kalau bulan puasa. Banyak kali permintaan dari keluar. Berapa satu hari Bang? Satu hari bisa permintaan kalau diikuti sampai 4.000 tetes atau 4 ton lah. Kita paling 3 ton aja bisa buat sampai jam 1 malam. Perharinya 3 ton? Iya, kalau bulan puasa 4 hari lah, 4 hari puasa. Awal Ramadan. Kita paling kuat ya apa ya, 3.000 set atau 3 ton, 4 kali kita udah buat. Saya capek sekali Bang. Pemasaran cincau ini terdapat di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa, kegiatan ngabuburit adalah salah satu pilihan bagi umat muslim. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak menurunkan semangat warga kota Sibolga untuk ngabuburit serta memanfaatkan waktu lengangnya.
Ngabuburit adalah salah satu tradisi yang identik di setiap bulan suci Ramadan. Biasanya, aktivitas ini diisi dengan kegiatan berburu takjil atau bersantai maupun berolahraga di sore hari sembari menunggu waktu berbuka puasa. Tradisi ngabuburit di tengah pandemi COVID-19 terasa sedikit berbeda. Hal itu dikarenakan aktivitas masyarakat yang sudah dibatasi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tidak menurunkan semangat warga Kota Sibolga untuk ngabuburit dan bersantai serta memanfaatkan waktu lengangnya sambil menunggu azan maghrib di bulan Ramadan. Ya palingan sih cuma jalan-jalan sore, keliling, duduk-duduk gitu. Daripada di rumah gabut gitu, nggak ada temen. Biasanya sih pulang duluan ke rumah sebelum sirene bunyi ya. Istilah ngabuburit ini tidak hanya populer bagi kalangan remaja saja. Hal itu terlihat dari kalangan orang tua yang membawa anaknya ke taman bermain anak maupun berolahraga. Biasanya ya keliling-keliling Sibolga lah, Pak. Keliling Sibolga. Ya, menunggu buka puasa. Mungkin ada kegiatan yang lebih spesifik seperti olahraga atau hanya sekedar keliling-keliling? Enggak ada, Pak. Kalau masalah olahraga enggak ada. Siap-siap apa nanti. Siap buka puasa, barulah kadang main bola, futsal. Kalau ini malam ini dia buka puasa di luar. Di luar, Pak ya. Sama keluarganya, Pak ya. Ya, sama. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Masjid Raya Sultan Ahmad Syah adalah sebuah masjid tertua peninggalan Kesultanan Asahan yang berada di Kota Madia, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Di dalam masjid tidak ada penyangga, hanya besi-besi kecil yang memperkuat atap agar tidak rubuh. Berikut liputannya. Inilah Masjid Raya Sultan Ahmad Syah di Jalan Masjid Kelurahan Indra Sakti, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Masjid ini didirikan pada tahun 1861 dan selesai dibangun pada tahun 1868. Yang menonjol dari masjid ini adalah mempunyai ciri khas Melayu. Hal ini terlihat dari bentuk bangunannya yang berbentuk persegi panjang seperti umumnya bangunan Melayu. Pada pinggir atapnya juga terdapat ciri khas yang menonjol, yaitu ukiran pucuk rebun. Kubah masjid tidak terletak di tengah bangunan melainkan di bagian depan masjid. Selain itu, apabila kita melihat ke dalam masjid tersebut, ada juga keunikan lainnya, yakni tidak terdapat pilar di bagian dalam masjid. Hal ini bermakna Allah tidak memerlukan penyangga untuk berdiri. Keunikan lainnya terdapat mimbar berwarna hijau tua yang berornamen Cina. Mimbar ini didatangkan langsung oleh Sultan Ahmad Syah dari Cina. Di bagian depan mimbar terdapat kaligrafi yang bertuliskan 2 bait syair yang berisi ajaran tentang rukun khutbah Jumat dalam mazhab Imam Syafi'i. Masjid Raya ini pertama dibangun tahun 1861 berdasarkan orang yang pertama dimakamkan di Masjid Raya ini. Berdasarkan itu diambil tahunnya tahun 1861. Ini menjadi ciri khas masjid ini apa, Pak? Menjadi ciri khas masjid ini dia nggak mempunyai tiang di dalam dan penyanggahannya di atas semua, termasuk besi-besi di atas itu untuk penyangga. Kalau terjadi gempa dia bisa menahannya. Oh, dari pertama masjid ini berdiri tidak ada perubahan ini, cuma paling dicat, dibersihkan. Namun kalau penambahan dari bangunan ini tidak ada. Pada bagian belakang masjid terdapat makam raja, pembesar Kesultanan Asahan, dan rekan keturunan Kesultanan Kerajaan Melayu. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isniani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.